ketiga menjelaskan isi kandungan. Yang keempat mengimplementasikan Quran surat Ali Imran ayat 190 tentang berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti tugasnya juga kamu nanti menganalisis dulu kan, analisa ayat tadi, nanti kamu jelaskan, paparkan dulu nanti di depan kelas. Misalnya ayat tadi kan ada yang hafal kan, separuhan kalau kita satu dibacakan dulu ayatnya, paparkan, nanti baru cari tentang yang fenomena alam tadi, bersangkutan dengan fenomena alam. Itu aja tugasnya. Kita mulai lagi pelajaran kita, yaitu pelajaran yang kemarin yang masih kita bahas saja tentang kajian surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis ya. Nah ini mungkin ada yang masih ingat ya tentang berpikir kritis. Apa berpikir kritis ya? Berpikir kritis. Ulul albab mungkin ada yang tahu ulul albab? Ada yang ingat? Ulul albab. Orang yang selalu berpikir, orang yang berakal kan, ulul albab itu adalah orang yang berakal, orang yang berpikir kritis. Dan dalam ayat ini kemarin juga Ibu Guru hafalkan di rumah surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi apa? Inna fi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat ini ya, dia menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Nanti kan menciptakan langit dan bumi agar apa? Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia kan? Ya. Dan manusia agar apa manusia? Agar manusia berpikir dari bagaimana penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Nanti ada tugas kamu ini. Tugas kamu kan ada kerja kelompok untuk mencari fenomena alam yang berkaitan dengan ayat ini. Nanti kan banyak kejadian-kejadian yang di alam ini yang terjadi ya. Seperti apa? Contohnya apa? Tsunami, juga gerhana matahari atau gerhana bulan ya. Nanti kamu kerja kelompok, bagi kelompoknya. Kelompok ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 4 kelompok. Nanti kamu cari satu fenomena tentang alam ini dan juga ayatnya. Nanti kamu presentasikan di depan kelas. Sekarang coba bagi dulu kelompok.
sini gerhana matahari itu terkandung dalam surat Al-Fusilat ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu was-samsu wal qamar la tasjudu lis-samsi wala lil-qamari wa usjud walillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Quran Surat Al-Fusilat ayat 37. Selanjutnya, untuk alasan terjadi fenomena akan dibacakan oleh teman saya. Alasan terjadinya fenomena gerhana matahari yaitu gerhana matahari adalah fenomena alam yang menakjubkan dan langka. Fenomena ini terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan dan tidak dapat mencapai sebagian permukaan bumi. Lalu hikmah terjadinya fenomena gerhana matahari. Yang pertama yaitu untuk mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Yang kedua, mendorong kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat terhadap ilmu pengetahuan. Yang keempat, untuk merenung dan melakukan introspeksi diri. Yang kelima, momen untuk bersatu dan memperkuat tali persaudaraan atau menyatukan umat beragama dalam melaksanakan ibadah. Dan yang keenam, mengingat kehidupan yang sementara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sudut pandang ilmiah tentang fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena alam yang terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan dan tidak dapat mencapai sebagai atau seluruh permukaan bumi. Fenomena ini telah mencari minat manusia sejak zaman dahulu dan menjadi objek perhatian yang menarik bagi para ilmuwan. Proses terjadinya fenomena gerhana matahari. Yang pertama, posisi tata surya. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Kedua, bayangan bulan. Bulan akan menghalangi sebagian atau seluruh cahaya matahari sehingga membentuk bayangan di permukaan bumi. Yang ketiga, jenis gerhana. Gerhana matahari seperti gerhana matahari total, sebagian, dan cincin. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Peristiwa gerhana matahari ini sejatinya memposisikan seorang hamba di hadapan Allah serendah-rendahnya karena kebodohan, maksiat, dan yang mereka lakukan. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Gerhana matahari adalah peristiwa alam yang serat akan makna dengan memahami hikmah di balik fenomena ini. Dengan memahami hikmah di balik fenomena ini, kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Jenis gerhana matahari ada 3, yaitu gerhana matahari total, yaitu bulan sepenuhnya menutupi matahari hingga langit menjadi gelap seketika. Yang kedua, gerhana sebagian, yaitu hanya sebagian matahari yang tertutup oleh bulan. Gerhana cincin, yaitu bulan tidak sepenuhnya menutupi matahari sehingga terlihat seperti cincin cahaya di sekitar bulan. Dampaknya perubahan cahaya, suhu, pengamatan langsung, dan pengaruh budaya. Fenomena gerhana matahari merupakan bukti nyata dari pergerakan benda-benda langit di tata surya kita. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu tentang fenomena pembentukan gunung. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang hubungan ayat dengan fenomena pembentukan gunung, yaitu terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wajalu min ar yurabbu siya'anna ilda bihim waja'alna fiha fijasubun lallahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya di mana kami telah menjadikan bumi gunung-gunung yang kukuh agar tidak terguncang bersama mereka, dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Selanjutnya kami akan menganalisis dari sudut pandang ilmiah tentang pembentukan gunung yang akan dibacakan oleh teman saya. Pembentukan gunung, sebuah proses globalisasi yang kompleks. Pembentukan gunung adalah hasil dari proses globalisasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan jutaan tahun. Teori tektonik lempeng. Lempeng bumi terdiri dari beberapa lempeng tektonik besar dan kecil yang selalu bergerak. Tumbukan lempeng. Ketika dua lempeng tektonik ditumbukan, salah satu lempeng dapat menunjukkan ke bawah lempengnya lainnya. Tekanan yang sangat besar akibat tumbukan lempeng ini menyebabkan batuan ini di sepanjang batas lempeng terlipat dan retak membentuk pegunungan. Selanjutnya kami akan menjelaskan hikmah penciptaan pembentukan gunung yang akan dibacakan oleh Jessica. Hikmah dari perspektif ilmu pengetahuan. Siklus hidrologi. Gunung-gunung berperan penting dalam siklus hidrologi. Hujan yang turun di gunung akan mengalir menjadi sungai-sungai yang menumbuhkan lahan pertanian dan menyediakan air bersih bagi manusia. Pembentukan tanah. Proses pelakukan batuan di gunung menghasilkan tanah yang subur menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Keanekaragaman hayati. Gunung-gunung merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna yang unik. Keanekaragaman hayati ini memiliki nilai estetika dan ekologis yang tinggi. Pelindung alam. Gunung-gunung berfungsi sebagai penahan angin dan hujan sehingga dapat mencegah terjadinya erosi dan banjir. Selanjutnya kami akan menyimpulkan tentang penciptaan gunung, yang dimana adalah gunung merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung diciptakan untuk menjaga kestabilan bumi dan mencegahnya dari guncangan. Gunung diciptakan sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung diciptakan untuk menstabilkan daratan yang bergelombang dan timbul di atas permukaan air. Gunung berfungsi seperti pasa atau paku bumi yang memperkokoh kedalaman bumi. Gunung terbentuk dari interaksi antar lempeng ketika superkontinent mulai terpecah. Kata gunung disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 39 kali, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami tentang fenomena alam, yaitu pembentukan gunung. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kalian ya. Hasil diskusinya tentang ayat fenomena apa itu? Fenomena alam. Fenomena yang terjadi di alam ini ya. Ini dalam apa namanya surat Al-Imran tadi berpikir kritis ya. Berpikir kritis, siapa yang bisa menyimpulkan dari ayat tersebut? Coba Cesar.
Setiap ciptaan Allah mengandung tanda-tanda kebesarannya, patut kita renungkan. Kedua, berpikir kritis. Dengan merenungkan ciptaan Allah, kita diajak untuk menggunakan akal pikiran yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita diajak untuk bertanya, menganalisis, dan mencari jawaban atas berbagai fenomena alam. Yang ketiga, menyadari kekuasaan Allah. Melalui proses berpikir kritis, kita akan semakin menyadari betapa maha kuasa dan maha bijaksana Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Yang keempat, menghindari sikap takabur. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak bersikap sombong dan angkuh, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah. 5. Menumbuhkan rasa takjub. Dengan merenungkan ciptaan Allah, kita akan dipenuhi dengan rasa takjub dan kagum terhadap kebesarannya. Terima kasih atas. Nah, itu tadi kan kesimpulan dari surat Al-Imran ayat 190 dan 191 ya. Apa namanya yang kalau yang kamu presentasikan tadi dan diskusikan itu tentang fenomena alam, kan banyak kejadian di alam ini kan. Yang pertama tadi apa, kelompok pertama tadi gerhana matahari, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan ya, fenomena alam. Yang kelompok kedua tadi tentang apa, pembentukan gunung. Gunung itu bagaimana cara pembentukan, kalau nggak ada gunung bagaimana dunia ini kan ya. Terus yang kelompok tiga tadi tentang tsunami juga itu fenomena alam juga kan, kejadian tsunami bagaimana itu kan semuanya nanti ciptaan juga. Yang kelompok empat tadi tentang gempa bumi untuk menguji kita bagaimana tingkat keimanan kita itu ya, tingkat keimanan kita pada itu kita harus menelaah dan meneliti tentang proses penciptaan langit dan bumi dari pada siang dan malam. Kita harus mentelaah isi bumi. Merenungkan cipta Allah, berarti kita harus merenungkan cipta Allah ya, cipta Allah yang terjadi. Terus berpikir kritis, menyadari kekuasaan Allah, kan kekuasaan Allah sebanyak seperti yang dicontohkan yang kami diskusikan tadi, ada kejadian gempa bumi, tsunami, adanya gunung, adanya matahari, tadi gerhana matahari ya, gerhana matahari dan gerhana bulan.